apa Pak ininya Pak kira-kira? Tadinya kita mau eh, buat teknisnya itu di dalam peraturan menteri, tapi untuk di undang-undang kan memang prosedurnya itu ditetapkan oleh induk organisasi profesi ya, Hmm, HIMSI ya. hmm. Jadi memang sudah diatur di HIMSI. Kalau dari PP ini boleh ya langsung ditetapkan oleh HIMSI gitu ya prosedurnya Pak ya, tanpa melalui permen lagi atau harus Karena di melalui. undang-undang tadi Pak. Jadi kalau Iya, nggak masalah sih Pak, nggak kita masalah hanya berarti kalau di tujuhnya berarti kan ini sama aja sebenarnya Pak. Sudah diatur di ayat 2 ya. Jadi tidak perlu ada permen lagi yang mengatur mengenai mekanisme penyesuaian kompetensi. Karena prosedurnya sudah iya iya kalau ditetapkan di ayat 2 kan oleh induk iya organisasi Pak. profesi. Justru tadi ayat ayat 7 ini kalaupun masih mau dihidupkan gitu, kalau memang ada aturan-aturan lain terkait dengan penyesuaian kompetensi yang tidak terkait dengan prosedurnya gitu, kalau masih ada gitu, saya juga nggak terbayang sih. Misalnya jadi ketentuan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian kompetensi gitu. Jadi kita nggak mengatur mekanisme. Apa kalau kira-kira ada hal-hal yang ada standar-standar yang harus dipenuhi lagi begitu misalnya. Itu monggo. Tapi kalau memang ayat tujuhnya dirasa udah nggak perlu juga kita drop aja nggak masalah sih Pak. Harusnya sih sudah bisa bisa implemented lah ini bisa bisa diimplementasikan lah kalau ayat 7 pun dihapuskan. Hmm. Kalau ayat 2 ini dia bicara prosedur penyesuaiannya aja sih Pak. Kalau rumusannya begini ya. Jadi betul-betul bicara tata cara penyesuaiannya Pak apa mekanisme lah sama dengan yang ayat 7 sebenarnya. Cuman makanya ayat 7 tadi saya saran supaya lebih luas kata mekanismenya dihapus diganti penyesuaian ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian kompetensi psikolog diatur tapi asesmen Pak ayat empatnya ini ya termasuk asesmennya gitu. Kalau usul sih ini maksudnya Pak, ini kalau usul mungkin karena tadi kita baca ini kan sebenarnya tentang STR gitu ya, yang penerbitannya juga di HIMSI gitu. Terus kemudian asesmennya, mekanismenya itu mereka yang melakukan. Hmm. Nah mungkin kalau boleh setelah kita baca ulang, ini mungkin ayat 7 nggak perlu kita atur lagi kali ya Oke, Pak. iya Pak. Iya kan? Jadi ya kalau memang sudah cukup nggak perlu Pak. Ayat 7 kita drop aja. Iya, agak beda ya. Agak beda sih. Jadi iya, iya sudah di HIMSI berarti. Di OP ya. Baik, kita drop saja ayat 7. Ada lagi Bapak Ibu, silakan pasal 30. Kalau tidak ada, kita lanjut pasal 31 tadi ya. Pasal 31 STR sebagai menerima dalam pasal 30 ini sudah tadi ya. Berlaku seumur hidup. Nah, kemudian ini SILP ya. Saya masih penasaran masa berlaku STR untuk yang WNI ntar di bawah, WNA di bawah Pak ya. Aman ya? Oke, oke. Oke, siap. Maksudnya yang digabung, yang mana Pak? Oh, oke. Nanti kita lihat ya. Oke, oke. Iya, iya. Oke, ini sudah ya. Tadi kita tambahan pasal 32. Pasal 32 masih ada catatan, silakan kalau masih ada. Persyaratan ayat 4. Oke, sudah ya. Kita lanjut bagian kelima. Nah, ini ya untuk yang surat tanda registrasi dan surat izin layanan psikologi bagi psikolog warga negara asing. Oke. Pasal 33. Psikolog warga negara asing dapat menjalankan layanan psikologi di Indonesia setelah memiliki STR dan SILP. Psikolog warga negara asing hanya dapat memberikan layanan psikologi di Indonesia pada bidang spesialis atau subspesialis. Ayat 3 STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah psikolog warga negara asing mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi psikolog. Mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi psikolog.
STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk masa 2 tahun berikutnya. Oh ini ya. Ayat 5 prosedur penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan pendidikan akademik atau profesi. Ayat 6 penyesuaian kompetensi psikolog itu typo ya. PS ada 1 tuh, ada angka 1 nyelip ya. Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan melalui asesmen terhadap portofolio pelatihan dan atau pengalaman memberikan layanan psikologi. Psikolog WNA yang memenuhi kompetensi berdasarkan hasil asesmen sebagaimana pada ayat 6 diberikan STR dari induk organisasi profesi. Ayat 8 dalam hal berdasarkan hasil asesmen dinyatakan belum memenuhi kompetensi, psikolog warga negara asing tidak dapat memberikan layanan psikologi di Indonesia. Mekanisme penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana pada ayat 6 diatur dengan peraturan menteri. Ayat 9 juga sama nih sebenarnya kalau biar dihimsi aja ya, ayat 9 bisa dicoret aja. Nah, kemudian ya yang ditetapkan oleh induk organisasi profesi ayat 3-nya bisa sama. Nah, ini tadi concernnya tuh di masa berlaku sudah ya 2 tahun. Nah, cuman ini yang tidak lulus, apa yang tidak memenuhi kompetensi, nggak dikasih kesempatan ya? Oh, iya ya. Kalau WNI iyalah dia mau cari yang lain di mana lagi kan? Mau jadi warga negara asing gitu kan? Kalau yang ayat 8, coba ayat 8-nya dilihatin utuh deh, Mas Arya. Ayat, ayat 8-nya ya. Gila ya. Tapi ini normanya nggak tegas juga sih Pak Berman ya. Jadi ya pasti gitu, pasti akibatnya dia tidak dapat. Cuman kalau tadi yang dimaksud bahwa dia tidak dapat untuk mengajukan ujian pemenuhan kompetensi lagi harus tegas di sini sih. Bukan tidak dapat, berarti bukan bukan tidak dapat memberikan layanan gitu. Tidak dapat apa istilahnya mengikuti atau apa istilahnya mendaftar kembali atau apa gitu. Kalau di sini belum tegas nih dia tidak tetap bisa dimaknai ya dia kalau dia tidak lulus ujian, tidak memenuhi kompetensi, dia tidak dapat gitu. Tapi pertanyaannya kan dia boleh di- tapi ikut ujian lagi apa enggak gitu karena itu belum terjawab sih. Belum tegas normanya. Perlu nggak ditegaskan seperti itu atau tapi memang apa kebijakannya begitu ya, substansinya itu ya. Kalau pokoknya kalau warga negara asing dia nggak lulus kompetensi, ya udah. Hmm, 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 hmm. Iya, iya. Hmm. Iya, iya. Jadi kalau selamanya kayak enggak. Kalaupun mau dibilang, misalnya kita rumusin ya, tidak dapat memberikan psikologinya dan tidak dapat mengikuti kembali misalnya ya pemenuhan kompetensi untuk jangka waktu paling lama berapa misalnya 2 tahun atau 1 tahun dia harus belajar dulu gitu kan. Kalau mau begitu. Tapi kalau nah ini kami misalkan ke dikti lah perlu ditegaskan apa enggak nih? Kalau nggak ditegaskan konsekuensinya tetap ada peluang nanti
ya mereka ikut ujian lagi gitu. Jadi tes lagi. Artinya kan tetap perbedaannya di sini normanya dia nggak ada supervisi, dia nggak ada apa, tapi ya diserahkan ke masing-masing kalau mau berpraktek ya tetap harus ujian lagi sampai dia lulus gitu. Berapa kali ujian pun dia lakukan sampai dia lulus gitu. Tapi kalau mau penegasan tadi dan tidak dapat mengikuti kembali ujian pemenuhan kompetensi misalnya untuk jangka waktu paling singkat misalnya 2 tahun gitu. Jadi atau 1 tahun. Silakan. Izin, kalau yang medis sebenarnya lebih ini nih bahasanya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia, warga negara asing lulusan luar negeri yang dinyatakan belum kompeten harus kembali ke negara asalnya Diusir sesuai malah dengan ya. ketentuan perundang-undangan. Iya, ketika hasil uji kompetensinya tidak tidak mereka balik. Ya karena itu tadi alasannya salah satunya kan kita mau mengadop ya dari segi knowledge-nya, dari segi Transfer knowledge ya. iya. Sementara kalau itu kan kalau misalkan yang atas WNI lulusan luar negeri kan kalau tidak kompeten kita diberikan pembinaan ya, Pak. Berarti kan ini kan akan sama perlakuannya ketika ketika tidak lulus dan mau dilulusin harus diberikan pembinaan. Yang memberikan pembinaan malah kita seperti itu, Pak. Di undang-undang nggak ada ya. Di undang-undang open aja nih ya pengaturannya ya. Nggak ada. Nah, tadi kalau eh, di dalam tenaga kesehatan seperti itu. Tapi dalam prakteknya, ini kan nanti kaitannya dengan ketenaga kerjaannya adalah untuk izin kerja bentuknya pengesahan RPTKA. Nah, pengesahan RPTKA itu beberapa nih. Nanti makanya ada isu terkait untuk yang pengesahan RPTKA itu diperoleh setelah dia memiliki STR atau SLIP, ataukah setelah dia masuk di Indonesia baru dia ngurus tuh. Kan gitu. Jadi ada beberapa sektor seperti yang PO itu di dalam PP dia mengurus setelah dia memiliki izin kerja, ya kan? Tetapi konteksnya banyak fraud, banyak yang konteksnya dia tidak mengurus STR maupun STR lah, maaf ya kalau PU STR tidak mengurus. Nah, tetapi kalau yang tenaga kesehatan sekarang ini kan baru baru aja nih Mas Irfan. 1 tahun lah semenjak ada KEK atau apa tenaga kesehatan itu baru ada kan gitu tuh terbatas. Nah mereka itu pas pada waktu pengajuan pengesahan RPTK sudah memiliki STR kan berarti jadi pengurusannya adalah di awal dulu tuh. Nah kalau dikaitkan itu tadi bahasanya ini tadi sebenarnya kurang pas ya karena faktanya mereka sudah memiliki dulu jadi nggak akan mungkin pulang orang mereka belum datang kok jadi udah diurus dulu ya dengan sistemnya jadi konteksnya kan gitu kan belum memasuki wilayah, belum ngurus visa kan jadinya. Kan begitu. Nah, nanti kalau kalimat itu tadi sebenarnya makanya ini tadi di situ kan belum kelihatan terkait dengan pengesahan RPTKA nanti itu diurus setelah memiliki STR atau SLIP ataukah sebelum tuh. Itu ada beberapa contoh sih. Kalau menurut saya sih dari Naker beberapa terakhir yang kami pertemuan itu kami menyarankan urus aja dulu tuh STR sama SLP-nya, baru ngurus ke kami. Jadi udah clear karena di persyaratan kami itu kan ada kompetensi, tapi kalau kompetensi basic kan sampai dengan ada STR dia punya kompetensi pengakuan itu kan kami nggak memahamin itu dari sisi naker ya. Sepanjang dia memiliki apa mempersyaratkan kompetensi atau pengalaman kerja ya kami proses. Tapi ternyata nanti kalau dia ngurus ternyata ditujukan tidak kompeten STR-nya, ya pengesahan RPTK ini gimana? Kan gitu tuh validasi lagi kan sebenarnya. Tapi ini RPTK salah satu syaratnya dia memiliki STR itu Iya, itu tapi sistemnya aja. ngurus STR dan SLP kan nggak ada syarat RPTK dulu ya. Iya, Sehingga pasti ini yang duluan sih. tapi belum kelihatan nih di pengesahan RPTK di kami. Nah, Makanya itu berarti nanti tinggal tinggal betul. persyaratan yang di Kemenaker kan. Iya, pas pada waktu itu ditambahkan nanti Iya. dalam pengurusan itu perlu ngurus STR atau SLP Iya. atau rekomendasi. Ini kan jadi
Padahal kalau untuk penggunaan TKA yang banyak adalah perusahaan multinasional nih. Nah, padahal itu perusahaan multinasional dibebaskan dari STR sama SLP kan, hanya mendapatkan rekomendasi dari HIMSI kan gitu tuh. Bukan, ini nanti kendalanya di lapangan tuh. Yang kami akan membedakan mana yang perusahaan biasa, mana yang perusahaan multinasional kan gitu tuh. Karena ini kan dikecualikan nih di dalam undang-undang. Iya, ada itu badan internasional, perwakilan, perusahaan multinasional. Nah, itu yang perusahaan multinasional. Itu Mas Irfan. Mungkin kalau kalau nanti ditambahkan, nanti aja. Maksudnya konteksnya kalau tadi sepakat pengesahan RPTK itu di awal, apa di akhir, ya berarti kan dia nggak akan mungkin nggak akan mungkin datang dulu kan. Pasti dia akan mengurus itu tadi. Masih di luar gitu loh. Dia akan belum belum mengurus visa dan izin tinggalnya. Izin Iya, kalau oke. Berarti kalau misalnya mau bikin urutannya di sini, jadi ini bisa kan jawaban atau ya? Yang masalah ini rencana tadi itu RPTKA jadi mungkin wajib memperoleh pengesahan RPTKA setelah atau nanti pasal di pas pengesahan aja pengesahan RPTKA untuk jawaban itu kan ya. Oke. Kalau ini skemanya pasti STR SLP dulu karena di syarat STR SLP nggak ada syarat RPTKA. Kan mereka di luar. Ya, oke. izin, Pak. Berarti yang untuk pengecualian tadi ya, ini kan tidak perlu STR dan SILP kan? Berarti juga tidak perlu penyesuaian juga. Berarti langsung aja tuh. Berarti hanya RPTK aja berarti. Kalau ini kalau pengecualian pasal 39 itu kan bencana ya kan ingin dapat iya iya itu sampai di draft ya di draft pasal di undang-undang juga datang di draft berarti belum masuk meski ayat aku lihat 41 itu kalau gitu. Ya, ini berarti yang pasal 38 itu kan kalau di RPT kan ya 38 ayat 2 di RPT itu tiga sembilan iya itu kalau yang dibaca berarti karena faktor bicara kan tapi kalau yang ini jadi yang dikecualikan itu psikolog yang pernah di kamar dan pemeriksaan pertama sebagai internasional bukan multinasional juga ya itu tadi kan ini undang-undang sebenarnya itu kan banyak masalah ini kenapa harus Sekarang ya kalau satuan pendidikan itu. Ini enggak sama perwakilan pemerintah kan tinggal dari internasional pendidikan perusahaan multinasional. Ini kalau kalau yang terpraktek Pak Irma, Pak Biro, ya perlu Biro. Ini kalau di Inggris gitu, nggak perlu. Kalau internasional, selama dia in house, dia hanya melayani. Tapi kalau di lawyer pun sebenarnya in house boleh nggak perlu jadi advokat tapi nggak bisa memberikan layanan secara langsung kan ya jatuhnya konsultan bukan advokat Jatuhnya yang dikecualikan pendidikannya. Oke, jadi tadi yang Mas Agung sampaikan tadi nanti ada di bawah ya
Iya, iya. Tapi saya jadi nanya nih Mas, karena kan di pasal ini juga ada nih kan, dia harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan ya. Nah, berarti RPTK itu kapan sih? Ketika dia belum masuk kan bahkan ya? Itu perencanaan kan ya? Maksudnya ya? Idealnya. Oh, jadi ada yang ideal nggak nih? Hmm. Hmm. Oke, jadi tapi eh, artinya psikolog mau masuk ke kita itu RPTK-nya duluan apa STR-nya duluan berarti ya? Hmm. Dan apa kan yang menggunakan STR itu perusahaan pendidikan luar negeri sama yang luar negeri. Hmm. Oke. Hmm. Ternyata dari PO itu setelah koordinasi dan mereka akan merubah PP-nya, Hmm. itu mereka nggak ngurus STR-nya. Yang penting udah dapat izin tinggal sama izin kerja udah lancar lah kan gitu. Karena sisi pengawasannya di kami untuk yang pemberi kerjanya, terus orangnya ada di imigrasi. Nah sebenarnya kan STR ada masing-masing sektor Hmm. kan Hmm. gitu. Nah padahal itu, makanya mereka pengen seperti yang kesehatan. Kesehatan sekarang ini baru 1 tahunan ini mereka di belakang tuh. Maksudnya ngurus STR-nya dulu, pengakuan kompetensinya dulu kan gitu. Baru nanti ngurus pengesahan RPTK. Pas pada waktu pengesahan RPTK sudah melampirkan STR-nya gitu loh ke Iya, kami. iya. Betul. Jadi kami udah pas karena di aturan kami Oke, penggunaan oke. TKA salah satunya adalah Hmm. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja. Nah, kompetensi itu dibutuhkan dengan adanya STR. Hmm. Ya memang kayaknya di undang-undang ini arahnya memang supaya nggak saling menyandera juga ya. Jadi yang penting ada statement bahwa ya dia harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Kemudian juga diatur dia harus punya STR, punya SILP. Selama semuanya terpenuhi gitu, nggak masalah gitu. Tapi memang di undang-undang tidak mengatur mana yang harus duluan gitu ya. Jadi memang oke lah itu fine nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan sebenarnya ya ini kita tuh ngatur bahwa yang WNA itu harus ada STR, harus ada SLP. Tapi pengecualiannya tuh besar banget ruang pengecualiannya ya. Jadi iya jadi SILP. Jadi akan banyak sekali nanti WNA, psikolog WNA gitu yang berpraktik di Indonesia di perusahaan-perusahaan multinasional. Ya, perusahaan multinasional itu kan sebenarnya juga pemaknaannya luas gitu. Pokoknya kalau ada PMA-nya multinasional aja udah dia kita anggap gitu kan bisa seperti itu nanti. Jadi akan banyak sekali sebenarnya psikolog-psikolog WNA yang tidak memiliki STR dan SILP berdasarkan ini. Justru kalau yang bekerja di perusahaan Indonesia gitu, asli Indonesia, nah itu yang dia harus punya STR kan gitu karena dia bukan perusahaan multinasional. Jadi padahal harusnya sih ya kalau memang tadi kebijakannya untuk mengutamakan psikolog Indonesia, harusnya ya itu yang penting dikecualikan itu perusahaan-perusahaan itu kan supaya psikolog kita. Tapi ya nggak tahu lah itu undang-undang ya. Iya, tinggal. Nah sekarang pertanyaannya kan di sini kan ini kan kita lagi buat RPP-nya nih. Di sini mau nggak nih kita rinci gitu perusahaan multinasional itu apa sih? Nah itu kalau itu masih ada ruang itu untuk kita bukan bukan apa ya, bukan menyimpang dari undang-undang tapi mendetailkan dari undang-undang gitu. Jadi perusahaan multinasional itu perusahaan yang seperti apa begitu itu yang nanti iya jadi ada batasannya di sini nggak semuanya bisa. Kalau sekarang kan ya ya bebas gitu. Jadi nggak ada batasan yang tegas ya. Juga satuan pendidikan internasional gitu. Ya ya itu ini sebenarnya Pak Ulu ya Pak Berman mungkin bisa nanti dilaporkan ke pimpinan juga gitu supaya nanti PP-nya menjadi lebih apa terimplementasi begitulah lebih memiliki istilahnya tuh daya guna gitu ya. Jadi
punya daya ikat, iya, tapi daya gunanya kan juga perlu kita pikirkan gitu ya, betul-betul menjadi berdaya guna, bermanfaat. Bisa anggap itu pengaturan dari undang-undang sedikit ya. Tapi kalau misalnya yang bisa nih boleh. Iya Pak, bahasanya bukan kita mengatur berbeda sebenarnya Pak, bahasanya kita ingin mendetailkan kan, mengatur lebih lanjut dari undang-undang gitu. Jadi ya itu. Perwakilan komunikasi lembaga internasional, pertemuan internasional. Iya betul Pak, itu yang mungkin nanti monggo aja Pak, ini sebagai apa ya, wacana. Hah? Ya saya sih, cuman substansinya harus disiapkan dulu kan Pak gitu. Apa kira-kira kriteria yang artinya kalau drafting gampang nanti Pak, yang penting batasan-batasan tadi itu kan kita harus harus ada reasoningnya, harus ada apa, memikirkan dulu begitu ya. Kira-kira membatasi yang multinasional asing itu bagaimana, membatasi yang pendidikan internasional bagaimana. Nah itu harus ada kajiannya dulu Pak, harus ada, kita juga harus didukung dengan datanya gitu. Sekarang ada berapa sih data, berapa banyak sih perusahaan multinasional company yang menggunakan psikolog warga negara asing begitu. Itu harus ada datanya Pak, memang kita Pak. Jadi kita lihat dari situ nanti, kalau ternyata ini, wah ini sebenarnya apa, merugikan ini untuk apa, sumber daya kita gitu. Nah itu baru nanti kita bisa pikirkan kebijakannya. Sementara sih ini Pak, ide Pak nanti mungkin bisa disampaikan Pak, nanti kita bisa eh, kaji dulu begitu ya. Salah, kita tunggu gitu, kita tunggu, nggak, jangan terlalu lama juga gitu nanti untuk kita buatkan normanya. Jadi paling tidak kita sudah ada datanya lah untuk tadi ya, membuat batasan-batasan tadi. Gitu Pak Ulu ya, Pak Firman ya. Jadi, nah sementara kita kembali ke pasal, ke ayat 8. Jadi ini alternatifnya gitu kan, mau tetap seperti ini, tapi memang tidak tegas ini, ngambang aja, atau tadi alternatif yang kedua kita lebih tegaskan, tidak dapat memberikan layanan psikologi di Indonesia, atau sebenarnya langsung saja tidak dapat mengikuti kembali gitu ya, pemenuh apa, pasti istilahnya itu penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat berapa untuk jangka waktu paling singkat, katakanlah 2 tahun misalnya, untuk mereka apa, bisa mengembangkan kompetensi lagi gitu, untuk paling singkat. Atau kalau mau yang lebih ekstrim tadi yang disulkan Mas Bayu ya, mengikuti rezim kesehatan harus kembali ke, itu mengusir secara, bukan secara halus lagi tuh, secara terang-terangan udah tuh. Maksudnya kan nggak kembali pun nggak apa-apa. Dia misalnya mau di sini mau berkebun ya itu hak dia juga gitu. Tapi dia disuruh kembali gitu. Izin Mas Irfan. Oh ya, silakan Mbak Endang. Mbak Endang silakan. Iya, mohon maaf baru ikut menyimak gitu ya. Ini sebenarnya nggak terkait kesehatan, tapi mungkin boleh berdiskusi gitu ya. Kalau yang di kesehatan itu kami menyatakan dia, kalau misalnya dinyatakan tidak kompeten itu memang diminta untuk kembali gitu ya ke negara asalnya, tapi kita nyatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya itu kan tergantung izin tinggal dia gitu ya. Kalau misalkan memang dia izinnya dalam rangka ini, artinya kan memang nggak bisa, oleh karenanya dia kembali gitu. Tapi kalau misalkan memang ada izin tinggal yang lain, mungkin ya itu disesuaikan aja gitu ya. Itu sih mungkin kalau kaitannya dengan yang kesehatan. Nah, saya sih boleh ikut ini ya. Kalau yang sepaham saya ngikutin pembahasan ini, bukankah kalau misalkan mau praktek gitu ya, ketika praktek itu kan kalau di psikolog itu adanya SI apa surat izin SILP ya kalau nggak salah ya. Itu kalau di kesehatan itu kan SIP, artinya dia harus punya izin kalau mau dapat izin praktek dasarnya itu kan ada STR ya. Untuk dapat STR dasarnya adalah kompeten gitu. Nah, itu berlaku untuk yang lulusan dalam negeri nih gitu. Artinya itu harusnya apakah bisa disepakati menjadi sebuah apa namanya basic dulu gitu, bahwa kalau mau praktek ya harus punya STR, kalau mau punya STR berarti harus ada Serkom gitu. Kalau Serkomnya WNA kan artinya dia mengikuti tadi yang penyesuaian dan sebagainya, kemudian ada assessment gitu kan. Artinya eh, kalau tadi kok saya agak nangkepnya jadi seolah-olah justru ada
persyaratan yang diloncati gitu untuk yang WNA ini gitu, yang dilewati gitu. Mohon maaf kalau saya salah tangkap gitu ya. Padahal kan filosofisnya kita itu memberikan pembatasan untuk WNA untuk melindungi, salah satunya melindungi SDM di Indonesia sendiri gitu ya. Sehingga maka kita kasih batasan juga harus spesialis dan subspesialis dan sebagainya gitu. Kalau misalkan di jenisnya aja kita batasin gitu, apakah justru di mekanisme atau persyaratan untuk bisa praktek ini malah ada kelonggaran gitu ya. Mungkin ikut apa namanya diskusi seperti itu Mas Irwan. Terima kasih. Ya, persyaratan yang dilewati itu saya belum nangkep banget nih Mbak Endang nih. Jadi karena kan sebenarnya ini kan bicara proses ketika dia sudah jadi psikolog nih ya, sudah serkom sudah lewat semuanya. Nah, kemudian ya itulah dia sudah lulus dari luar negeri, WNA, kemudian ada juga WNA yang dia juga sekolah di sana, semuanya sudah di sana, dan di sini mau berpraktek aja gitu. Jadi betul-betul di sini starting pointnya yaitu dari STR aja gitu kan. Gimana Mbak Endang? Saya belum terlalu nangkap sini. Atau ada mungkin Mbak Endang ada usulan kira-kira di bagian mana yang perlu dikoreksi? Iya, kalau di ini sebenarnya semoga aja gitu pengaturannya nanti untuk yang di psikolog ini mau seperti apa gitu ya Mas Irfan kan pasti punya ininya sendiri dasarnya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan di yang kesehatan itu memang untuk yang WNA pun kita pertegas gitu bahwa dia bisa berpraktek di Indonesia ketika dia memiliki apa namanya STR, SIP dan Serkom itu bunyi gitu. Nah, alurnya seperti apa? Tadi kalau di kesehatan dia harus ada dia untuk bisa praktek itu harus ada STR, kemudian juga untuk STR itu dia harus ada Serkom tadi. Nah, Serkomnya kan kalau untuk khusus untuk yang WNA tadi kan mekanismenya melalui penyesuaian dan dilakukan asesmen itu tadi sih Mas, gitu. Kalau tadi kalau ini memang eh, ketentuan terkait dia harus ada STR dan SIP atau SLP-nya itu ditegaskan juga nggak ya? Iya, betul Mbak Endang. Ada. Kalau STR, SCLP justru ini mengatur itu. Tapi kalau yang Serkom memang enggak Pak ya. Kalau yang WNA asing enggak Serkom lagi kan. Sudah itu kan sudah dari kampusnya kan, dari perguruan tingginya kan. Jadi kita nggak ngatur itu Mbak. Tapi di sini memang sama Mbak Endang sebenarnya untuk bisa berpraktek gitu dia harus punya STR dan SILP. Tadi ada di untuk bisa memberikan apa ya jaminan mutu juga quality controlnya sama lah dengan di bidang kesehatan gitu. Cuman mekanismenya tentunya memang nggak bisa kita samakan persis. Gitu ya Mbak Endang ya. Termasuk yang ini yang Ya, ayat 8 ini juga kita bedakan nih kalau di kesehatan serem Mbak Endang nih disuruh pulang ke negaranya masing-masing gitu ya. iya, iya, Diusir secara terang-terangan gitu. Jadi pokoknya pulang gitu, nggak boleh di sini gitu. Padahal mereka di sini misalnya mau berwisata juga kan nggak apa-apa ya sebenarnya ya. itu Tapi tadi enggak ini sesuai disuruh pulang. ketentuan peraturan perundang-undangan sih Mas, maksudnya dia itu kita Iya, nggak iya, iya. Ya, tapi kalau di sini kita sesuaikan. Jadi intinya kan sebenarnya itu urusan mereka mau kalaupun di sini ternyata mau mengembangkan kompetensinya tetap di sini ya monggo aja gitu kan. Tapi yang penting di sini kita kita atur dia tidak dapat langsung mengikuti kembali penyesuaian kompetensi psikolog untuk jangka waktu dalam jangka waktu disesuaikan area. Jadi untuknya diganti dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun gitu misalnya. Nggak usah ngacu deh, karena di beberapa pasal di atas. Dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun Pak Ulu ya, Pak Birman ya, cukup ya. 2 tahun kita kasih kesempatan untuk mengembangkan kompetensi lagi, kemudian nanti bisa ikut ujian lagi. Sebagaimana dimaksudnya nggak perlulah gitu. Kalau tidak memberikan layanan psikolognya pasti gitu, karena kan ini merupakan syarat untuk dapat memberikan layanan. Begitu Bapak Ibu, ayat 8 kita sesuaikan seperti ini ya. Oke,
Kita lanjut berikutnya pasal 34. Ayat 1, pengajuan perpanjangan STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 dilakukan oleh psikolog warga negara asing kepada induk organisasi profesi dengan melampirkan STR yang masih berlaku. Perpanjangan STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh induk organisasi profesi. STR sebagaimana pasal 34, ada catatan Bapak Ibu? Ah, Ya. izin, kalau untuk di pasal 34 ya, karena ini kan STR tidak berlaku seumur hidup ya, dibatasi dengan 2+1 itu tadi ya, 2 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan 1 kali selama 2 tahun. Nah, kalau konteksnya yang umum, yang nasional, kan perpanjangan itu dilakukan paling lambat 6 bulan. Nah, kalau yang SELIP yang untuk psikolog asing ini kan sama nih, jangka waktunya sama dengan STR 2+1. Tapi nanti di pasal 36 itu diajukan paling lambat 3 bulan. Nah, maksud saya pasal 34 ini juga harus mengatur terkait dengan kapan sih harus diajukan kan gitu. Paling lambat apakah disesuaikan dengan SLP itu tadi 3 bulan ataukah yang umum tuh 6 bulan. Tapi kalau 6 bulan itu kan sebenarnya jangka waktunya panjang gitu. Yang SLP ya. Kalau ini yang pasal 34 perpanjangannya nggak diatur ya kapannya, karena maksudnya gimana nih Pak Birman, Pak Ulun? Dia mengacu ke yang umum atau memang kalau nggak diatur kan berarti mengacu ke yang umum ya? Atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan nih. Yang STR ya Pak ya? Panjangan Ya. jangka waktu diajukan paling lambat itu berapa? Oh, jangka waktunya ya. Kalau yang umum kan 6 bulan itu kan terlalu ini padahal kan Iya. STR baru 2 Saya tahun. saya khawatirnya 2 tahun, kalau 6 bulan itu Kalau saya Mas, benar disesuaikan di pasal 36. SLP-nya kan 3 bulan. diajukan 3 3 bulan. bulan ya? Ini samain aja Oke. 3 bulan. Untuk pengajuannya kan ya Pak ya? Iya, pengajuannya. Batas waktu Iya. pengajuan. Iya, yang di Tapi 36 kalau ayat 5 itu. iya, kalau untuk jangka waktu perpanjangannya kan ya hanya 1 kali untuk 2 tahun gitu. Jadi untuk pengajuannya ya Pak ya? Iya. Iya, iya, kan sebenarnya kemarin mikirnya STR duluan, terus baru SLP gitu kan ya. Tapi kayaknya ngitungnya nggak kayak gitu ya, nggak dibedain 3 bulan 6 bulan ya. Harusnya sama aja kan. Toh kalau SLP terbitnya setelah STR, 3 bulan sebelum berakhirnya kan pasti setelah STR-nya diurus juga kan. STR kita samakan jadi 3 bulan ya. Ya, diambil dari pasal berapa? 36 tadi ya, Mas Agung ya? 36 ayat 5 coba Mas Arya, ayat 5. Panjangan SILP diganti STR ya. Diajukan paling lambat 3 bulan sebelum habis berlaku SILP. Di perpanjangan STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku STR habis. Itu kalimatnya sekaligus disesuaikan. Sebelum masa berlaku STR habis. Oke, begitu ya. Kita tambahkan Pak Ulu, Pak Berman ya, Pak Asti. Jadi tambah ayat 3 mengatur disamakan dengan SLP tadi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut pasal 35. Pasal 35 STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 induk organisasi profesi. Ini ada diterbitkan, ada diberikan tadi ya. Kalau yang ini, oh diterbitkan ya, betul ya. Sama kayak pasal 32 tadi Pak, redundant juga kayaknya. Oh iya Pak, Yang sama tadi. Pak posisinya ya. Oke. Di drop berarti ini Pak ya. Di drop aja. Tadi sudah. Oke, lanjut pasal 36 SILP diperoleh setelah psikolog memperoleh STR. SILP
dan diterbitkan dan dapat diperpanjang oleh Menteri. SLP sebagai swadaya 1 berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk masa 2 tahun berikutnya. Ayat 4 SLP dapat diperpanjang dengan syarat psikolog memiliki SLP yang masih berlaku, memiliki STR perpanjangan, dan mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi. Ayat 5 perpanjangan SLP diajukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku SLP habis. Kemarin diskusinya gimana Pak ya? Kalau yang SLP-nya sudah nggak berlaku, dia berarti nggak bisa perpanjangan ya. Dia harus proses dari awal lagi gitu ya. Kalau sudah 2 kali sudah diperpanjang 1 kali itu perpanjangan. Kalau kemudian dia telah memperpanjang ya berarti belum bisa pakai ini. Oke. Jadi permohonan SLP baru ya, kalau nggak bisa diperpanjang, dia harus permohonan baru gitu atau gimana? Iya, dia memenuhi. Iya. Kalau SLP menteri ya. Oke. Ini 36 ya Mas ya? Iya. Nah, 36 ini yang ayat 4 ya. Itu kan sebenarnya pas pada waktu melakukan perpanjangan SLIP, dia harus memiliki SLP yang masih berlaku. Yang B-nya adalah memiliki STR perpanjangan. Nah, STR perpanjangan itu harus ngurus dulu tuh 3 bulan sebelumnya. Kan begitu ya? Nah, perlu tidak sih mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi? Padahal STR itu kan diterbitkan oleh induk organisasi ini. Iya. Maksud saya kalau yang umum itu kan STR berlaku terus-menerus, makanya perlu adanya rekomendasi. Tapi kalau yang ini dia kan harus update STR-nya, dilakukan perpanjangan. Nah, poin C itu maksud saya perlu apa tidak gitu loh. Kalau menurut saya sih tidak perlu karena sudah ada STR perpanjangan yang sama-sama diterbitkan oleh induk organisasi. Iya, silakan nih. Iya, kalau Pak Medi mau respon kah Pak Medi? Oh iya, boleh. Izin. Jadi untuk yang rekomendasi dari induk organisasi profesi itu pertama kan memang dia ada di undang-undangnya. Yang kedua itu teknisnya adalah dia harus mengumpulkan kayak semacam satuan kredit profesinya beserta dengan rekomendasi bebas etik. Nah, itu yang nanti wujud akhirnya adalah surat rekomendasi. Mungkin gitu maksud urgensi dari kenapa masih ada rekomendasi. Meskipun STR-nya itu memang sudah seumur hidup begitu. Izin Pak Median. Ini kan yang untuk psikolog asing ya. Psikolog asing itu kan STR-nya ada jangka waktu. Tadi kan kita berikan 2 tahun dan dapat diperpanjang. Kontaknya untuk melakukan perpanjangan SLP, dia harus memiliki STR itu tadi gitu loh. Dan diperpanjang juga gitu loh. Nah, padahal sudah memiliki STR, kenapa perlu adanya rekomendasi gitu. So, saya itu pertanyaannya untuk yang psikolog asing. Iya, maksud saya kita mikirnya begitu dia masuk ke environment kita, maka dia tetap harus mengumpulkan satuan kredit profesi itu tadi gitu. Jadi terlepas dari berapa lamanya, ya dia juga diperlakukan sama seperti psikolog lain bahwa dia tetap harus mengasah kemampuan itu sehingga harus mengumpulkan itu sehingga harus dapat rekomendasi gitu. Mungkin maksudnya begitu, Pak. Maksudnya gini Pak Agung. Jadi kalau SLP itu kan baik yang kalau untuk yang psikolog WNI yang lulusan dalam negeri itu kan harus ada rekomendasi ya. Nah, konteks rekomendasi ini sebenarnya dia ada penilaian gitu. Hasil dari pelaksanaan layanannya itu ada penilaiannya. Nah, kalau STR itu ketika diperpanjang untuk yang warga negara asing ini memang tidak ada proses penilaiannya. Justru nanti yang SLP ini
yang akan diberikan penilaian. Nah, penilaian itu dalam bentuk rekomendasi. Jadi sebenarnya rekomendasi itu melihat apa ya hasil mereka melakukan pelayanan sebenarnya begitu. Nah, kalau itu ada, maka kemudian diberikan perpanjangan. Karena kan yang mau perpanjang nih dari kementerian nih, gitu. Iya, betul Ya, betul Pak. ya betul. Kalau saya, Mas, ini kan ada kaitannya nanti sama dengan pengecualian untuk yang psikolog asing, yang perwakilan pemerintah asing, lembaga internasional, perusahaan multinasional yang tidak memiliki STR atau SLP. Bentukannya rekomendasi dari induk organisasi profesi. Nah, rekomendasi yang saya maksudkan kan umum sebenarnya, hanya persetujuan gitu loh. Bukannya itu tadi. Nah, yang untuk asing pas pada mau masuk, kan dia nggak pasti kan belum dapat SKP apa namanya penilaiannya. Kan gitu ya. Ini kan dua-duanya ada soalnya. Pas pada waktu yang Oh ini pengecualian di yang pasal pertama empat kali puluh ya. satu, Iya, 41 gitu loh. Ini untuk yang pertama kalinya maksudnya siapa yang pertama kalinya? Bukan kan? Iya Pak Medi mungkin ini perlu dijawab juga nih berarti nih. Nanti untuk yang pertama kali ini kalau 36 ini kan di ayat 2 ya. SCLP diterbitkan dan dapat diperpanjang oleh Mm-mm. menteri. Nah, waktu diterbitkan pertama kali ini kita Mm-mm. malah belum mengatur ya dia syaratnya apa ya, Mas Berman ya. Iya, Tetapi kalau perpanjangannya malah kita syaratnya mengatur. mm, syaratnya portofolio tadi bukan kalau untuk yang pertama kali beserta dengan STR-nya. Ya, ya berarti mesti kita tuliskan kan gitu ya. Cuma STR-nya kan dibatasi jadi 2 tahun gitu. Nah, menurut saya begitu dia perpanjangan lagi, baik STR maupun SCLP tetap uh, kita akan merujuk pada SKP-nya tadi, satuan kredit profesinya tadi gitu. Kalau bayangan saya gitu. Jadi Oke, kita jadi evaluasi kan apa yang dia lakukan selama 2 tahun di Indonesia misalnya kayak gitu. oke, sebentar Pak Medi. Ini kalau Ya, umpamanya untuk STR itu kan pemberian pertama kali itu kan ada namanya prosedur penyesuaian kompetensi psikolog. ya, Nah, itu ya. kan untuk pemberian STR ya, Ya. pertama kali. Nah, kalau untuk pemberian SELP yang pertama kali untuk psikolog asing, ini kan di 36 belum kita atur ya. Hmm. Hmm. Apakah ada persyaratan tertentu dari pemberian pertama kali SELP bagi psikolog asing? Hmm. Karena kalau STR itu kan untuk pemberian pertama kalinya kita mengatur ada Iya, prosedur ya, tadi ya. penyesuaian kompetensi. Nah, SELP ini kedudukannya seperti apa? Apakah dia perlu ada persyaratan khusus? Karena ini SELP ini mintanya ke kementerian nih. Hmm. Hmm. Ya. Mungkin kalau dari saya tadi, kalau memang yang untuk yang pertama kali, begitu SPR jadi, ya seperti lulusan yang baru juga, begitu juga SILT-nya mengikuti, gitu, tapi 2 tahun. Nah, mungkin begitu kalau pendapat saya gitu. Jadi kalau untuk yang SILT pertama, itu ngikutin keluarnya STR yang pertama, berarti sama gitu.
Iya, kan ada pengaturan dalam Perpres. Nah, itu. Mas, ini juga kan kalau misalkan STR, SILP kan didapat setelah ada STR ya. Berarti kan nanti ada sedikit mungkin ya konsekuen waktu di mana SLP-nya belum habis, STR-nya sudah habis gitu. Iya kan? Kan emang 2 tahun nih. Cuman kan SILP didapatkan setelah STR. Kan nggak otomatis dapat kan, harus diurus dulu kan. Berarti kan nanti ketika SILP-nya udah 2 tahun, udah misalkan 1,9 bulan gitu kan, STR-nya 2 tahun gitu ya. Nah iya misalkan kalau 4 Tapi tahun nih, kalau iya jadi kayak, iya, walaupun sedikit gitu ya, sedikit. iya, kalau dengan sistem yang sekarang sih mungkin hitungannya hari ya Mas selisihnya. Tapi emang terjadi benar. Izin Mbak. Kalau gitu mungkin gini, karena ini kan tadi keterangan Pak Medi itu kan eh, ILP yang pertama itu diterbitkan mengikuti STR ya. Artinya kalau begitu dia sudah dapat STR, sudah ada penyesuaian kompetensi, sudah ada penyesuaian ya tadi ya kompetensi. Kemudian kementerian hanya tinggal menerbitkan SILP. Iya, Berarti kan berdasarkan STR yang diterbitkan ya. Syaratnya sudah betul. punya STR gitu kan. Nah, terus ini kemudian ditanyakan sama Mas Agung untuk yang perpanjangan. Nah, perpanjangan ini kan eh, syaratnya ada STR perpanjangan. Terus kemudian menjadi pertanyaan, kenapa harus ada rekomendasi dari HIMSI, padahal sudah ada STR perpanjangan. Nah, kalau misalnya ini nggak mau, maksudnya kalau ini jadi membingungkan, mungkin apakah mungkin di STR perpanjangan ini dilakukan penilaian itu apa terhadap pelayanannya mungkin Pak Medi. Jadi Oke. penilaiannya itu sudah tidak lagi nanti hasil penilaiannya sudah tidak lagi dalam bentuk rekomendasi, tetapi itu sudah dilakukan dalam konteks perpanjangan STR-nya. Oke. Jadi kalau STR diperpanjang sudah pasti dia di apa ya diberikan rekomendasi oleh HIMSI dan kemudian nanti dia bisa memperoleh SLP. Jadi kementerian tinggal menerbitkan saja gitu. Ya. Karena memang di undang-undang nggak diatur secara tegas ya untuk yang Detail ya, warga oke. negara asing ini. Kalau Gitu. gitu sih kita setuju sih Pak. Yang penting dia tidak melanggar undang-undang karena memang satuan kredit profesi itu buat SILP-nya sebenarnya kan. Karena kan STR itu given dari pendidikan kan sebenarnya. Tapi kalau memang itu dirasa nggak melanggar undang-undang, saya setuju karena itu memang secara esensi sama dengan yang kita maksud tadi gitu. Oke, ini sebentar coba kita konfirmasi ke Kemenkum ya. Ini apakah normanya bisa seperti itu ya? Takutnya nanti ini berbeda lagi nanti konteksnya dengan undang-undang. Jadi ini Pak Irfan di pasal 36 ini kan di ayat 2, di ayat 1 itu kan SILP diperoleh psikologis setelah psikolog memperoleh STR ya untuk yang warga negara asing. Berarti kan syaratnya harus ada STR dulu. Nah, STR itu kan syarat perolehannya tadi ya ada prosedur penyesuaian kan kompetensi psikolognya. Lalu di ayat 2 SILP ini kan dapat SILP ini diterbitkan dan dapat diperpanjang oleh menteri. Nah, kemudian perpanjangannya di ayat 4 itu yang pertama memiliki SILP yang berlaku,
kemudian memiliki STR perpanjangan, ketiga mendapatkan rekomendasi dari HIMSI. Nah, ini konteksnya dulu awal kenapa ditulis rekomendasi HIMSI, itu karena mengikuti bisnis proses yang untuk warga negara Indonesia yang dalam negeri. Perpanjangan SCLP itu harus ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini sebenarnya konteksnya adalah menilai layanan yang sudah diberikan oleh psikolog. Jadi mereka tuh kayak ngisi, kayak ada angka kreditnya gitu loh. Mereka ngisi berapa jam pelayanannya segala macam. Nah, itu apakah sudah memenuhi untuk bisa diberikan perpanjangan SCLP atau belum? Itu konteksnya itu. Nah, di psikolog asing memang tidak diatur dengan tegas di undang-undang syarat untuk memperpanjang SCLP. Nah, maka ditulis yang sama dengan yang dalam negeri. Tapi tadi ditanya oleh Mas Agung, karena kalau di dalam negeri itu kan STR tidak diperpanjang, sehingga sebenarnya tidak ada permohonan perpanjangan STR ke HIMSI. Tetapi kan untuk yang asing ini ada perpanjangan STR. Nah, kalau HIMSI itu sudah memperpanjang STR, pertanyaannya, apa perlu HIMSI menerbitkan rekomendasi lagi? Gitu konteksnya. Apakah itu harus bersama-sama dua hal yang berbarengan, atau prosesnya itu bisa dijadikan satu aja? Rekomendasi ini yang dalamnya dinilai itu maksudnya pemenuhan angka kreditnya gitu kira-kira ya. Itu bukan dalam konteks penerbitan SCLP, tapi dalam konteks penerbitan STR perpanjangan aja. Sehingga dalam konteks penerbitan STR perpanjangan, HIMSI juga menilai tadi layanannya. Sehingga nanti datang ke kementerian ketika berarti ini sudah memenuhi kompetensi, sudah memenuhi misalnya jam layanan segala macam, kementerian hanya tinggal menerbitkan. Nah, ini apakah kira-kira kalau kita atur mekanisme seperti itu bisa atau tidak? Karena memang di undang-undang nggak ada pengaturan secara tegas begitu. Ya, terima kasih Pak Ulu. Ya, karena di undang-undang kita tidak terkunci di undang-undang ya sebenarnya ya di PP ini justru Pak Ulu ya kita atur begitu bagaimana yang sebenarnya lebih tepat begitu ya. Nah, kalau tadi dijelaskan ternyata huruf C ini rekomendasi yang tadi ada di sana juga sebenarnya ada penilaian ya, penilaian berprakteknya itu bisa dimasukkan yang di huruf B ketika dia melakukan perpanjangan STR ya otomatis menjadi nggak perlu lagi huruf C sebenarnya Pak Ulu ya. Jadi saya sih sepakat ya kalau tadi usulan Mas Agung ya tadi ya untuk yang huruf C ini kita bisa hapus gitu karena eh, dan tidak mengurangi makna sebagaimana yang apa perpanjangan STR yang umum begitu kan. Karena kan kalau yang umum kan seumur hidup ya. Jadi tetap rekomendasi itu perlu gitu karena satu-satunya instrumen untuk melakukan penilaian tadi ya di rekomendasi. Kalau ini kan sudah ada bisa diakomodasi di yang STR perpanjangan ya. Jadi kalau kami sih sepakat Pak Ulu kita drop yang C. Kalau memang dari Dikti Pemrakarsa memang setuju juga kami sepakat. Berarti mungkin kalau ini di drop Pak Irfan, berarti mungkin pasal 34-nya perlu kita modifikasi sedikit ya. 34 Pasal coba lihat 34. ayat 34 itu Ini dia. Perpanjangan STR ini yang diterbitkan oleh induk organisasi profesi ini. hmm, hmm. Ini mungkin nanti bisa sama nih perbandingannya dengan pasal 26 ayat 5 yang bilang bahwa itu ada assessment-nya. Oke, oke. Ya dimasukin di situ ya, ditegaskan di situ ya. Iya, iya, iya. Iya betul Pak, bisa Pak. Jadi kalau konteksnya di situ rekomendasi, sekarang kita ubah menjadi perpanjangan STR ya. Jadi di pasal, ini apa ya, 30. Tadi kita di pasal berapa pasal? Tadi 36 kan? Nah jadi kita ke 30, tadi 34 ya. 34 itu, iya, iya. Ambil dari yang 26 aja dulu Pak ya. 26 ayat 5 di copy dulu Arya. Dari melalui assessment aja. Mm. Masih bawah. Oke.
Nyambung di situ ya Pak Ulu ya, bisa ya. Diterbitkan oleh organisasi profesi melalui asesmen terhadap psikolog berdasarkan begini Pak. Kalau 26 itu Nah, ini mungkin Pak Medi bisa atau Pak Medi atau Pak Andik bisa bantu jawab apakah asesmennya itu konteksnya ini ya sama dengan ya yang dalam negeri ya, Pak Medi? Iya sama Pak, kalau perpanjangan sama. Termasuk keaktifan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena mereka itu Iya 2 betul. tahun loh, cuma 2 tahun Pak Medi. Iya, mungkin nanti kalau misalnya seperti itu kita atur di aturan SKP-nya aja gitu. Misalnya untuk apa namanya untuk yang asing atau yang itu perpanjang apa untuk pengabdiannya bisa diganti dengan apa misalnya. Jadi nggak perlu di sini gitu. Iya, mungkin ini ya Pak Ulu ya, izin Pak Medi izin ya. Kalau tadi sebenarnya kan ada secara filosofi ada perbedaan ya antara yang WNI dengan WNA ya. Kalau WNI termasuk kan kenapa kita apa membedakan masa berlaku STR juga kan karena ada perbedaan filosofi tadi gitu. Nah, ini kalau sama persis apa iya ya? Karena contoh apa ya? Contoh tadi lah yang misalnya kalau di sini kan huruf A pengembangan kompetensi ya. Tapi kan justru kalau ini lebih ke bukan pengembangan kompetensi tapi ke transfer knowledge-nya nggak sih gitu. Pasal 37. Ya, atau memang kalau memang perlu pengabdiannya perlu dihilangkan, dibikin ini proses sendiri juga sebenarnya nggak. Tadi berpikir kalau itu jadi membuat undang-undangnya Oke. rumit ya. Iya Pak, di pasal 37 sudah ada ternyata Pak terkait dengan keharusan untuk melakukan transfer knowledge gitu ya. Nah, ini sepakat Pak, pasal 37 sudah diatur. Tapi kan ketika perpanjangan itu kan sebagai salah satu parameter yang juga dipertimbangkan ketika memberikan perpanjangan kan juga harus masuk nggak sih Pak Ulu? Jadi mungkin apa ya, berdasarkan tadi bukan pengembangan tapi eh, alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dilaksanakan selama berpraktek misalnya gitu. Iya, itu kan jadi salah satu parameter penilaian juga gitu untuk perpanjangan. Apalagi di sini bahkan sebagai keharusan nih, sebagai kewajiban sebenarnya. Betul, setuju. Iya. Ini kalau pengembangan kompetensi lebih ke kita banget sih ini ke yang kita oke lah gitu. Justru kita harus mengembangkan kompetensi. Tapi kalau yang mereka, kita Ya, nggak nuntut mereka untuk mengembangkan kompetensi lagi, tapi kita iya. nuntut mereka justru untuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pak Medi ini kalau misalnya asesmennya ini dilakukan paling sedikit untuk menilai ya, mengakses apa ya, proses atau kegiatan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi seperti apa Pak Medi. Jadi itu kalau mau kita buat paling sedikit gitu Ya. Pak. Kalau misalnya ya, kalau mau. Iya, menurut saya berarti kemungkinan besar kan poin A sama apa namanya poin A sama poin D ya yang nggak perlu ya untuk psikolog asing lalu digantikan dengan poin yang tadi bahwa terkait sama transfer knowledge atau alih teknologi tadi. Sementara kalau poin yang kepatuhan etik, kesehatan jasmani sama keaktifan menjalankannya itu perlu. Bagaimana kalau gitu Pak? Iya, jadi kalau kira-kira gimana nih Pak? Apa redaksinya nih huruf A Oh, misalnya prosesnya. Oke. berdasarkan huruf A misalnya eh apa nih bahasanya kalau yang di pasal 37 itu Oh nih, pelaksanaan misalnya ya misalnya alternatif ya misalnya ya bukan pengembangan kompetensi tapi
pelaksanaan gitu atau pemberian ya, pelaksanaan dulu lah, pelaksanaan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh psikolog gitu misalnya, Ya, atau alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh psikolog gitu, supaya nggak terlalu kaku ya bahasanya, betul. yang dilaksanakan oleh psikolog gitu ya. Sesuai pasal 37 gitu kali ya. Nggak perlu Pak, nggak Karena perlu. Nggak perlu Pak, ini sudah, yang penting sudah tercakup secara itu esensinya Pak. tadi ya. Jadi, nah kalau Dan yang di huruf D, ya silakan Pak, silakan Pak. soalnya di pasal 37 itu ada D-nya. Mengembangkan ilmu sama berbagi pengetahuan. Nah kalau D-nya ini justru D itu juga merupakan kalau kalau pasal 37 Pak, D itu juga sebenarnya bagian dari alih ilmu pengetahuan dan teknologi juga ya, karena di kalau yang di pasal 37 ayat 2 itu alih ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan salah satunya melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan bidang keilmuan profesi psikologi gitu. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya masuk juga Pak ke komponen alih ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Jadi yang D ini nggak perlu ya sebenarnya ya, karena sudah dipahami bagian dari yang A ya, gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, jadi yang D-nya nggak perlu nih Arya, yang D-nya bisa dicoret aja, apa dihapus aja karena kan ini baru ya. Ya pelaksanaannya dihapus. Alih ilmu pengetahuan teknologi yang dilaksanakan oleh psikologi. Keaktifan dalam menjalankan layanan profesi psikolog, kepatuhan etik dan oke. Begitu Pak Medianta, Bapak Ibu. Iya, Jadi Pak. kita tambahkan ya ini sebagai konsekuensi tadi kita menghapus rekomendasi. Maka ini sudah ditampung di ketika perpanjangan STR itu sudah ada penilaian-penilaian. Sehingga rekomendasinya bisa dihapus dan ya ini menjadi apa? Secara logika hukumnya juga masuk gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau yang di STR pada umumnya kenapa ada rekomendasi karena STR-nya seumur hidup. Tapi karena ini sudah ada STR perpanjangan maka sudah dicegat di sini nih untuk apa quality controlnya begitu ya. Begitu ya Pak Ulu ya. Jadi yang D kita hapus karena yang D sudah masuk bagian dari alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sama yang A juga pengembangan kita gantikan yang sekarang ini yang A sekarang. Baik, kita sepakati ya Bapak Ibu pasal ini. Jadi Silakan Mas Bayu ya. ini dari Bandung. Oh ya silakan Mas Bayu. Oh Pak Iwan. Oh sorry Pak Iwan. Silakan Pak Iwan ya. Jumpa. Izin Pak. Ya silakan Pak Iwan. Silakan Pak. Satu ya, ini kan satunya kan pengajuan perpanjangan, sebentar ya, duanya kan perpanjangan sendiri juga. Pak Iwan suaranya agak Kemudian sama dengan ayat 34 dan ayat pasal 34 dan 36. Putus-putus ya Pak? iya Pak. Putus-putus dan ini Pak sebenarnya kayak backsoundnya lebih keras itu Pak. Ada suara yang lain. Rapat sebelah mungkin Pak ya. Kereta Pak, di kereta. Di kereta Pak, izin. Oh di kereta. Iya iya Pak ya. Agak kurang jelas kami mendengar Pak karena ada Baik, banyak nanti aja mungkin apa Pak, banyak bentar, Pak. suara masuk dari sekitar itu Pak. Ini kereta menuju ke kampung halaman apa ke masih di rumah di sini Pak? Di KRL Pak.
Ya, coba nih dari Pak Iwan ya. Terima kasih Pak Iwan nih sudah di chat ya. Coba dibaca Mas Arya chatnya. Untuk ayat 3 rujukannya ayat 2 atau ayat 1? Ayat 3, ya ayat 1 bisa sih sebenarnya. Karena ayat 2 ini menjelaskan. Jadi ayat 2 ke ayat 1, ayat 3 ke ayat 1. Iya Pak Irwan, kita sesuaikan Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu pasal ini? Kalau tidak ada, Pak Ulu ini kita sepakati sampai jam berapa Pak? Sampai jam, sekarang jam 4.25. Sampai jam 5 Pak ya. Jadi memang kita nggak bisa apa ngebut banget ini bahas ini karena tapi ya sepertinya kita juga sudah produktif nih Bapak Ibu ya. Bukan dari sisi kuantitas ya, tapi dari sisi kualitasnya kami kira ini banyak perubahan-perubahan yang apa menyempurnakan ya sangat baik. Jadi eh, kita sepakati nanti sampai mohon izin Bapak Ibu sampai jam 5. Mungkin Bapak Ibu yang di apa yang ikut melalui daring bisa sambil apa beraktivitas lain, monggo kami persilakan. Dan kalau yang hadir luring nanti sudah disediakan buka puasa di hotel. Baik Bapak Ibu, izin kami lanjutkan sampai jam 5. Ini Pak Iwan, ada masukan lagi untuk pasal 34 dan pasal 36 jika pengajuan perpanjangan STR dan SILP melewati batas waktu apakah tetap diproses? Nah ini gimana nih Pak Ulu nih? Kemarin kalau nggak salah, ya enggak apa ya? Justru kalau tetap diproses menjadi nggak pasti itu nanti batas waktunya. Silakan Pak Firman ya. Yang Ada pertanyaan di chat Pak, pertanyaan Pak Iwan Pak. Di chat ini untuk pasal 34 dan pasal 36 ya. Jika pengajuan perpanjangan STR dan SILP melewati batas waktu apakah tetap diproses? Jadi kalau melewati tadi 3 bulan Pak ya. betul. Setelah 3 bulan sebelum habis masa berlaku baru diajukan perpanjangan, itu bagaimana Pak? Ya, Kan ini tuh untuk psikolog asing ya, 34. Nah, ini kan konteksnya di tempat kami itu kan jenis pengesahannya adalah RPTKA yang lebih dari 6 bulan. Itu bisa diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Nah, konteksnya untuk pas pada waktu dia perpanjangan kan harus memenuhi persyaratan ini tadi nih, STR dan SLP. Pasti dia akan mengurus duluan tuh, kan gitu. Kalau enggak udah lewat, pasti EPO jadi masalahnya. Begitu kalau yang ini ya, kalau yang asing ya Mas. Jadi kalau kemungkinan sih nggak akan mungkin. Dia kalau ada rencana dia akan mau perpanjang, pasti akan diperpanjang pengurusan. Karena akan keterkaitan antara pengesahan RPTA sama izin tinggal juga dia akan harus ngurus perpanjangan gitu loh. Jadi ada malah 4 tadi STR, SLP, pengesahan RPTK sama izin tinggal. Jadi rentetannya pasti dia akan diurus dulu di awal. Kalau pengesahan RPTK itu tadi harus memiliki STR maupun SLP gitu. izin menambahkan Pak Irfan, ini sebenarnya catatan juga untuk SILP yang rapat sebelumnya ya Pak ya. Itu memang ada diperlukan pengaturan mengenai pengaktifan kembali yang habis masa berlakunya karena tidak dilakukan perpanjangan. Jadi ini yang memang belum diatur ya Pak ya terkait dengan ketika eh, mau perpanjang itu sudah lewat batas waktu, apakah nanti mekanismenya adalah dianggap pengaktifan kembali gitu ya, penerbitan kembali gitu ya. Nanti itu bisa bisa dilakukan karena memang sudah lewat masa berlakunya atau memang nantinya terkena sanksi ya Pak ya. Dalam jangka waktu tertentu misalkan dicabut, itu juga kan harusnya ada mekanisme pengaktifan kembali gitu Pak. Itu yang memang belum diatur untuk itu. Nanti Ya, ini memang sama catatannya dengan yang di pasal 26 Pak. ya. Jadi kita dibuat catatan lagi aja, catatan menyesuaikan dengan catatan di pasal menyesuaikan dengan
catatan di pasal 26 gitu ya. Izin Pak Irfan. Silakan Pak. Mungkin ini bukan terkait dengan pengaktifan kembali ya, tapi mungkin terkait dengan perpanjangan. Tadi telah kami sampaikan sebenarnya. Izin Pak Andi, Pak Medianta ya. Yes Pak. Kan ini STR dan SIP ini kan 2 tahun ya Pak izin. Dan SILP itu didapatkan setelah STR dapat gitu Pak. Nah, ini masalah sekuen waktu ya. Ketika SILP itu tidak ditetapkan langsung bersama STR, berarti kan ada jeda ketika SILP dapat, tapi STR-nya sudah melebihi waktunya, Pak. Misalkan nih 2 tahun, kemudian 2 tahun, 2 tahun. SILP didapatkan setelah 6 bulan setelah STR. Berarti kan nanti akan ada 4,5 tahun, 4 tahun, tapi setengah tahunnya STR-nya sudah tidak bisa gitu Pak. Ini yang perlu dipikirkan sebenarnya dari HIMSI atau dari Kemendikti ya Pak. Bagaimana ketika STR itu dapat, SLP-nya juga harus segera dapat gitu. Itu kalau sekuensnya berdasarkan norma yang ada di sini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ya, Medianta. jadi karena kami itu pengajuan memang 3 bulan sebelumnya, tapi kalau dia disetujui dia keluarnya nanti pada saat habis gitu. Nah pada saat habis, nah kalau saat dengan sistem yang ada sekarang dengan balai assessment itu sebenarnya kita bisa direct langsung artinya dari begitu STR terbit maka SILP-nya akan langsung terbit. Sebenarnya seperti itu. Apalagi kalau ini kita bicara teknologinya pasti lebih baik. Nah, jadi sebenarnya kita optimis sih sama itu. Cuma memang ada kemungkinan peluang 1-2 hari berbeda antara STR dengan SILP. Tapi saya rasa kalau masih 2 tahun lagi itu harusnya bisa diatasi gitu. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak Medianta. Mau konfirmasi Pak. Kalau Ya, Pak. ini kan kita mau mengatur gitu ya Pak ya. Karena memang di undang-undang kan dibatasi pengajuan perpanjangan itu paling lambat itu 6 bulan sebelum habis gitu ya. Nah, kira-kira kalau memang sudah lewat, itu nanti kita atur untuk pengaktifan kembali gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih mekanisme pengaktifan kembali gitu ya Pak? Iya, betul. Misalnya nih ada yang terkena sanksi sampai berapa tahun mereka dicabut kan otomatis kan setelah selesai sanksinya kan akan ada pengaktifan kembali nih si psikolognya gitu ya Pak. Mekanisme pengaktifan kembali. Nah, apakah itu nanti yang terlambat itu dianggap sudah tidak berlaku, nah nanti mekanismenya bukan perpanjangan, jadi pengaktifan kembali gitu. Karena di perpanjangan sudah dikunci di undang-undang paling lambat. Ada jangka waktunya gitu. Ya. Saya izin cerita kalau untuk yang existing Mbak ya. Kalau untuk existing sebenarnya kita nggak ada ini kalau dia udah kelewat, ini panjangannya tetap bisa dilakukan dan begitu misalnya dia 1 tahun gitu dia nggak praktek panjangannya jadi maka dia akan ikuti di tahun yang terakhirnya dia jadi itu gitu. Nah itu yang selama ini kita gunakan. Makanya kalau misalnya dia harus mengurus ulang sebenarnya agak berat juga. Nah namun memang kita juga melakukan nih ada pernah kita melakukan beberapa kali mekanisme pengaktifan kembali CPP. Ini untuk yang lama itu yang untuk 4-3 tahun karena matinya lama. Nah jadi kalau untuk diadopsi di sini bisa ada 2 opsi. Opsi pertama kalau memang artinya kalau misalnya memungkinkan pengaktifan kembali tapi memang dia artinya dia kehilangan waktu aja. Jadi habis itu dia begitu dia diaktifin lagi maka prakteknya mengikuti waktu yang diaktifin kembali itu. Atau yang kedua kita memang tuliskan melalui mekanisme pelatihan seperti itu. Nah itu kalau dari kami. Izin Pak Medianta, ini pelatihan apa lagi ya Pak ya? Karena kan memang kalau pelatihan untuk
perpanjangan atau pelatihan untuk yang perpanjangan tapi yang mati lama gitu Pak. Oh, kalau sebenarnya kan kalau lewat batas Ini- waktu itu mau sehari ini mau lama praktek kan yang sama. udah kita lakukan ya. Betul. Tapi Iya. kemarin yang kita lakukan seperti itu. Kalau di cuman setahun 2 tahun masih kita kasih yang biasa gitu. Iya. Cuman kan masalahnya kalau di peraturan Tapi kan kalau tidak lama bisa. mungkin karena udah lupa kita kasih pelatihan lagi. Iya betul. Iya. Kan kalau Betul di Pak. ketentuan Saya di share yang udah terjadi gitu. iya kalau di undang-undang kan kita harus ngatur nih Pak karena sudah ada pembatasan karena otomatis kita kan tidak bisa memberlakukan implementasi yang tadi ya. Seperti tadi ya. Misalnya tetap diberlakukan berarti kan sama aja nanti akan kontra dengan undang-undang yang paling lambat tadi masa berlakunya gitu. Cuman kan kita kan mau mencari jalan keluar kalau memang untuk tidak berlaku, kalau sampai perpanjangannya melebihi gitu ya Pak ya, itu kan harus ada mekanisme lain selain perpanjangan gitu. Nah itu mungkin nanti pengaktifan kembali ini apa saja yang dibutuhkan gitu ya, selain syarat dari yang reguler gitu apalagi yang perlu ditambahkan gitu kira-kira Pak. Keretanya dan berhenti selama 2 menit. Penumpang dengan tiket tujuan Iya, kalau untuk lewat, tapi misalnya kalau SKP-nya sudah terpenuhi, kalau kayak gitu nggak masalah gimana itu Pak? area vortex atau pada sambungan kereta. Tersedia Jadi meskipun dia terlewat, tapi poin SKP-nya dia tetap bisa penuhi semua 5 poin itu, maka mekanismenya seperti perpanjangan biasa gitu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, will Jadi bikin ulang ya. Otomatis. Ya karena undang-undang juga sih Pak ya itu ya. Kita Boleh di pending dulu buat agenda berikutnya biar kita siapkan untuk mekanismenya. ya ini Pak Medianta ya, terima kasih Pak. Ini memang ini masih kita perlu diskusikan Pak ya nanti ya. Jadi ini kita buat catatan Pak nanti catatan-catatan yang memang masih perlu kita diskusikan nanti kita akan bahas kembali gitu. Kita akan kembali setelah nanti selesai pasal per pasal Pak ya. Jadi sementara kita buat catatan dulu. Oke, pasal 36 tadi juga sudah, 37 lanjut. Izin Pak Irfan, Silakan Mas Bayu. tapi mungkin ini ya Pak, ketika nanti misalkan ada pengaktifan kembali perpanjangan, jadi tetap ada pembedaan gitu ya Mas ya untuk yang diperpanjang dengan rekomendasi 3 bulan dan lain-lain. Iya nanti telat semua gitu. Jadi kayak mending diulangi aja toh sama prosesnya gitu kan. Itu apakah di assessment ulang atau apa gitu harus ada toolsnya juga ya baru. Iya, iya. Tapi kan kerugiannya kalau dia nggak perpanjangan tepat waktu, dia nggak bisa praktek kan ya. Iya, itu dia mungkin. Jadi kontrolnya sih di situ sebenarnya Mas Bayu. Mereka harusnya rugi lah kalau mereka nggak nggak tepat waktu memperpanjang gitu ya. Oke ya nanti kita sama-sama kita kita pikirkan ya Bapak Ibu untuk nanti kita bisa kembali lagi membahas itu setelah kita selesai pasal per pasal. Sekarang kita sampai di pasal 37 ya. Pasal 37. Nah, ini tadi yang ahli ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi harus di sini harus melakukan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi karena dia merupakan persyaratan untuk tadi perpanjangan STR. Kemudian ayat 2, ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan, nah ini, mengembangkan dan meningkatkan layanan psikologi pada perusahaan atau lembaga tempatnya bekerja. Jadi justru dia dituntutnya mengembangkan dan meningkatkan layanannya, bukan mengembangkan kompetensinya gitu. Itu kalau kompetensi urusan yang bersangkutan gitu kan. Kemudian yang kedua, berbagi pengetahuan dan kemampuan
profesionalnya kepada psikolog warga negara Indonesia, dan atau C melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan bidang keilmuan profesi psikologi. Kemudian ayat 3, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh induk organisasi profesi. Ayat 4, tata cara ahli ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ayat 4 ini peraturan perundang-undangannya apa ya, Pak Berman ya? Perlu nggak ya kita? Oh, itu ya, ada ya, begitu ya. Tapi relevan nggak? Maksudnya, oh, ada ya. Jadi masih bisa kita cantumkan ayat 4, nggak masalah ya. Di tempat kami ini tuh kan ada juga ya. Hmm. Ini konteksnya kan ya ahli teknologi dan ahli keahlian kan sama ini sebenarnya konteksnya. Cuman kalau di tempat kami itu melalui mekanisme bahwa pemberi kerja itu harus memfasilitasi dengan pelaksanaan ahli teknologi ini. Itu dengan melakukan pelatihan pelatihan kerja maupun pendidikan bagi tenaga kerja pendamping TKA. Kan gitu. Jadi konteks di ketentuan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing ini harus didampingi. Harus ada tenaga kerja psikolog Indonesia nih. Kan konteksnya gitu. Ini kan dengan kita psikolog berarti harus ada psikolog yang di Indonesia. Fungsinya dari psikolog Indonesia itu untuk melaksanakan transfer knowledge itu tadi dalam konteks ini tadi. Nah, yang ada di tempat kami, kalau bagi pemberi kerja itu dia memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping. Dia bisa dikuliahkan ke dalam maupun ke luar negeri, bisa peningkatan kompetensi atau pelatihan lah. Tapi untuk yang psikolog asingnya atau tenaga kerja asing, dia harus melaksanakan transfer knowledge, kan begitu, pengetahuan dan keahliannya itu tadi. Nah, di tempat kami kalau ini berbicara ke psikolog asingnya, ya berarti poin B-nya saja. Poin B-nya saja, berbagi pengetahuan dan kemampuan profesional kepada psikolog warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA nih, poin B-nya. Tapi yang poin C, pengabdian kepada masyarakat maupun yang peningkatan layanan psikologi, ini kan kami lihat sebenarnya di PP ke insinyur plek-tiplek nih ya. Pelaksanaannya diatur dengan PII, tapi bukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya peraturan perundang-undangan yang mana nih? Belum nanti pengawasannya juga. Karena kita kalau melihat dari sisi pengawasan, ada pengawas ketenagakerjaan di tempat kami terkait dengan pelaksanaan keahlian itu tadi gitu. Nah, itu gimana Mas Irwan baiknya? Ada kalau yang relevan aja sih memang yang nanti implementatif gitu kan. Kalau yang C memang, dan ini juga persoalannya kan dan atau ya, maksudnya harusnya dan aja gitu. Kalau mau lebih baik yang huruf A dan huruf B tapi dan gitu kan. Jadi kita tegas aja ngatur ya, alih pengetahuan teknologi itu ya yang A dan B ini memang yang sangat relevan begitu dan implementatif gitu. Kalau yang C malah ini kan malah sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu, tapi malah kita mau kumulatifin juga nggak bisa gitu. Jadi pakai dan atau. Jadi dan atau ini mengurangi esensinya, memperluas cakupan, tapi malah mengurangi kepastiannya gitu. Kalau mau sih, kalau memang seperti itu nih Pak Ulu ya Pak Berman. Jadi huruf A dan huruf B saja, tapi kita pakai dan gitu. Kalau kayak gitu gimana ya? Mungkin dari HIMSI juga bisa menanggapi nanti ini. Ini Izin gimana tadi Pak? Silakan Pak Medianta. Saya agak putus-putus tadi, maaf. Yang terakhir seperti apa? Yang ditanyakan. Gimana Pak? Maaf Pak. Saya tadi agak putus-putus, yang ditanyakan di konteks yang mana nih saat Jadi ini? Pak Medi, jadi ini yang ahli ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada usul dari Kemenkum untuk supaya ini huruf A dan huruf B saja, tetapi kata sambungnya bukan dan atau, tapi dan. Jadi huruf A dan huruf B mengembangkan dan meningkatkan layanan psikologi pada perusahaan
dan berbagi pengetahuan dan kemampuan profesional kepada psikologi WNI. Begitu. Nah, ini menurut diskusi di sini ini lebih implementatif begitu. Kalau saya setuju, Pak. Saya setuju. A dan B nggak apa-apa. Ya, ya. Jadi begitu ya, Pak Andik tadi. Terima kasih responnya Ya, Pak setuju, Mediansyah. Pak. Setuju, Pak Irfan. Ya. Jadi A dan B, C-nya di drop, 4-nya juga nggak perlu ini karena jangan-jangan konteksnya beda di sana juga ada SOP-nya yang nanti akhirnya malah nggak masuk juga, nggak relevan juga gitu. Dan aja ya, Mas Arya nanti. Silakan, Mas Bayu. Kan ini hooknya adalah alih ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tapi kalau dibaca di ayat 2, itu AB-nya sepertinya hanya alih ilmu pengetahuan saja gitu, Pak. Kalau dilihat ya, Pak. Meningkatkan layanan psikologi pada perusahaan, berbagi pengetahuan dan kemampuan profesional gitu. Ya, nggak hanya pengetahuan. Teknologi. Ini mungkin koreksi Pak Andi ya, Pak. Kalau dari diskusi dengan HIMSI itu, jadi contohnya berbagi pengetahuan dan kemampuan profesional ini, kalau psikolog itu kan menerapkan asesmen ya, cara-cara menerapkan asesmen ini dia juga ada metode pengembangan metode dan pengembangan alat juga. Nah dari situ salah satu yang eh, salah satu bentuk berbagi pengetahuan dan kemampuan profesional itu di situ gitu. Jadi memang ada teknologi itu Iya, iya. ada pembuatan alat, metode dan segala macam itu. Tapi sebenarnya Betul. ya Jadi silakan Pak Andik. teknologi itu bisa, kami kan sebenarnya ada 2 poin penting ya. Satu assessment, satu intervensi. Intervensi dan assessment itu sekarang kan ada yang menggunakan teknologi, misalnya AI, segala kan sekarang dipergunakan ya. Konseling online, itu kan sebenarnya kan teknologi juga ini. Jadi teknologi, kami juga ada teknologi misalnya intervensi. Itu juga ada perkembangan teknologi di dalam di dalam assessment dan intervensi gitu. Dan memang kalau kita kan juga anggota dari psikologi dunia ya. Itu teknologi yang terkait dengan assessment dan intervensi di berbagai negara itu sangat kuat gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang sekarang misalnya tentang penggunaan saraf gitu ya. Kajian-kajian yang menggunakan saraf itu juga sekarang lagi tren gitu di psikologi dunia gitu. Gitu sih tambahannya. Ya, mungkin gimana ya? Mungkin karena di uraiannya kayak kurang tergambar ya teknologinya gitu ya. Transfer teknologinya kurang tergambar ya, Mas Bayu. Pengetahuan, teknologi, dan kemampuan profesional. Gitu ya. Boleh itu. Ya. Ya. Kita Selain pengetahuan teknologi gitu. Yang B, berbagi pengetahuan, teknologi, dan kemampuan profesional. Oke. Keahlian, kemampuan beda ya? Kemampuan profesionalnya. Selaras itu, keahlian profesional. Keahlian profesional, yang benar gitu ya, Mas? Apa? Kemampuan diganti. Baiknya keahlian ya, keahlian. Kan skill kan? Benar. Keahlian. Ya. Kalau kemampuan itu kan subjektif. Nggak bisa terukur kalau kemampuan. Ya, keahlian profesionalnya ya. Jadi ahli itu di atasnya mampu gitu ya, Mas Agung ya. Kalau ahli, ahli mana? Mas izin Irfan, yang tadi asesmen yang psikolog ya, salah satunya kan kita ngerubah ya, tadi kan pelaksanaan ahli pengetahuan dan ahli teknologi ya di atas ya, kan gitu tuh ya, kan nanti keluarnya kan STR yang akan mau diperpanjang kan dilakukan asesmen. Nah asesmennya kan isinya salah satunya ada ahli pengetahuan dan ahli
teknologi kan gitu. Nah, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh eh, HIMSI kan gitu udah mention ya. Makanya ayat 4 ini kalau dihapus jadi nggak gampang kan? Maksudnya ini semuanya itu dibungkus pas pada waktu asesmen itu tadi sekaligus kan gitu itu ya. Nanti kami yang ketenaga kerjaan ya kewenangan kami terkait dengan pendampingan dan macam-macamnya itu kan seperti itu ya. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu pasal 37 ya, ada sedikit perubahan ini. Eh kita sesuaikan secara substansi maupun draftingnya. Kalau masih ada masukan silakan pasal 37. Kalau tidak ada kita lanjut pasal 38. Pasal psikolog warga negara asing yang melaksanakan layanan psikologi wajib memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, psikolog warga negara asing hanya dapat memberikan layanan psikologi atas permintaan dari instansi, garing lembaga, garing organisasi pengguna dengan batasan waktu tertentu. Ayat 2 ini maksudnya apa nih? Pak Berman atau Pak Ulu mungkin Mbak Asti ini ayat 2 hanya dapat memberikan layanan psikologi atas permintaan dari instansi, lembaga. Undang-undang ya? Oh, jadi dibatasi gitu ya? Oh, oke, oke. Jadi kalau kita baca mungkin salah satunya juga menyikapi bahas sponsor, Mas. Jadi psikolog itu nggak bisa langsung sendiri kan masuk ke Indonesia melaksanakan layanan psikologi gitu kan. Tetapi harus ada sponsornya, yaitu tadi ya perorangan apa tidak boleh perorangan ya, masuk konteksnya kan Iya, gitu. tapi siapapun sponsornya, jadi Ya. karena organisasi pengguna ini kan luas banget ya. Jadi perusahaan-perusahaan, jadi untuk kepentingan komersial pun tetap harus ada ininya ya, harus ada yang Baik, minta ya. betul. Iya, sebenarnya itu yang dimaksud kan pemberi kerja. Bahwa instansi, lembaga, organisasi, pengguna ini kalau di tempat kami kan pemberi kerja, itu pemberi kerja luas itu di tempat kami itu. Nah, yang diskusi yang tadi terkait dengan pengesahan RPTKA itu diperoleh setelah STR atau SLP. Kalau semuanya ayat 2 izin bisa tambahin ya. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, diketik ya Mas Arya. Itu diantar dulu. Diperoleh setelah mendapatkan STR dan SLP gitu ya. Ya, iya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini ada pengecualian lagi tuh. Kalau kita state lagi yang di pasal itu Mas Irfan, yang apa namanya bencana, perwakilan pemerintah asing, lembaga internasional, itu kan dia tanpa tanpa STR ya dan SLP ya. Atau gimana? Izin menyambung dari Mas Agung ya Mas. Apakah ketika dia tidak punya STR dan SILP ya? Takutnya tuh jadi liar juga ya. Mesti kayak misalkan dari multinasional atau satuan pendidikan internasional, adakah mekanisme gitu di mana dia perlu lapor ke HIMSI atau gimana gitu? Ada.
Terus lagi ya, dikecualikan bagi kopi yang pasal 39 ayat tadi. Iya, langsung ke kami. Dikecualikan pasal 39 ayat B itu. Bentar, dikecualikan bagi bisa nggak ya? Kayak gitu kan nggak bisa. Kan belum diatur. Dikecualikan bagi psikolog warga negara. Terus dikecualikan Ini udah semua, berarti udah melingkup semua kan kalau dikecualikan. dikecualikan. Coba Mas. Dikecualikan bagi psikolog warga negara asing sebentar bagi itu tabulasi aja dikecualikan bagi tadi titik 2 tapi ini harus ngulang ya. Berarti 39 ini ngomongin Iya, cuman kan masalahnya di tempat kami nggak ada rambu-rambu. Oh, dia kan kita harus ngelihatnya bahwa semua harus STR, padahal nggak semuanya harus ada STR gitu kan atau SLP. ini Mas Agung, setelah pasal 39 tambah satu pasal bilang bahwa psikolog di pasal 39 itu tetap harus punya RKT. Oh ya udah. Gitu ya. Iya. Itu tapi udah masuk ya kalau gitu. Yang 41 ayat 3. 41 ayat 3. Ya. Ya. Atau kalau perlu pun juga ini, kalau bencana kami nggak pakai ini, dia pakai apa visa darurat dan mendesak dia. Oh, ya udah, Nggak pakai pengesahan udah nggak RPTKA. perlu lagi ayat 2 ya. Kalau sama ini cuma langsung ini dikecualikan bagi psikolog warga asing yang melakukan layanan psikolog di Indonesia berdasarkan permintaan ini udah itu Jadi pilihannya. nggak perlu RKT, nggak perlu RKT. Bukan nggak perlu ya nggak perlu pengesahan RPTKA. RPTKA nggak perlu ya. Nggak perlu. Kalau yang bencana itu. Iya. Kan ini merujuknya ke ayat 1 ya. Ayat 1 itu kan merujuknya ke 39 UB kan. Bukan bencana juga kan. Ayat 1 kan ke 39 sebenarnya dapat. Makanya nggak perlu ya. Ya. Ini kan 38 kan masih ngomongin secara umum kan? Ya udah berarti aja di SLIPB ini. Oke, Mas Agung sudah aman ya? Ada lagi Bapak Ibu pasal 38? Ini karena mau luring ini ya. Harus masuk ini kan. Tadinya harus luring kan. Iya, iya. Dipantau. Jadi oh ya makanya luring kan? Iya kan? iya. Jadi setia menanti. Jangan kan di pasal 38, kalau di pasal 60 juga ditungguin Pak. Ini, untungnya di 38 ini kan jadi. Iya. Oke ya, kita lanjut ya. Pak Arul, kita mau lanjut lagi nih atau Mas Agung buka di sini kan? Ya? Bagian. Pas selesai satu bagian ini ya. Selesai satu bagian ini ya. Oke. Oke, jadi pas jam 5 ini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sampai pasal 38 ini ya. Nanti kita agendakan lagi mungkin setelah liburan Idul Fitri ya, baru kita bisa agendakan lagi. Memang kita tidak bisa sistem
sistem fast track seperti di permen nih kalau RPP ya Pak Ulu, Pak Berman. Jadi kita lebih kehati-hatian gitu memastikan substansinya oke begitu sehingga nanti juga di setnek juga sudah tinggal proses penetapan saja, nggak perlu ada klarifikasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasi, sumbangsi pemikirannya dalam pertemuan rapat hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kemudian mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri pertemuan rapat hari ini dan nanti akan kami informasikan lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu, selamat berbuka puasa Bapak Ibu. Terima kasih.